Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rizik dari kelas 12 IMIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sepak bola. Di dalam PowerPoint ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sepak bola, pola penyerangan, pola pertahanan, dan juga formasi. Pengertian sepak bola. Sepak bola merupakan cabang olahraga tim yang mengandalkan kerjasama dalam bertanding untuk meraih kemenangan dengan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Sepak bola secara resmi dikenal sebagai sepak bola asosiasi adalah cabang olahraga yang menggunakan bola yang umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Pola penyerangan. Pola penyerangan dalam sepak bola merupakan taktik dan strategi yang digunakan untuk mencetak gol. Pola ini dapat berkaitan dengan formasi yang digunakan atau taktik yang dipakai oleh sebuah tim. Dalam membahas pola penyerangan sepak bola, maka hal-hal yang menjadi perhatian utama adalah cara memulai serangan, arah serangan, cara menyerang, dan komposisi penyerang yang digunakan. Pola penyerangan diartikan sebagai bentuk susunan pemain yang dipasang untuk melakukan serangan dan mencetak gol atau memasukkan bola ke gawang lawan. Macam-macam pola penyerangan dalam permainan sepak bola sebagai berikut. A. Taktik mencari ruang kosong. B. Pola tersusun baik dalam situasi menggiring bola maupun tidak. C. Taktik bermain ketat, jeli dalam melihat peluang. Pola penyerangan sepak bola dapat dilakukan dengan catatan harus ada satu pemain yang mengatur serangan, yang kedua pemain yang membantu serangan, yang ketiga pemain yang tugasnya adalah mencetak gol, yang keempat pemain yang tugasnya adalah memancing pemain bertahan lawan untuk meloloskan timnya dalam menyusun ritme serangan. Pola pertahanan. Ada beberapa cara untuk bertahan, yaitu A. Man-to-man defense. Setiap pemain membayangi satu lawan satu. B. Zona defense. Setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. C. Kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zona defense dipadukan syarat. Syarat kombinasi menerapkan taktik dalam pertandingan harus paham terlebih dahulu tentang taktik yang akan digunakan baik secara individu maupun tim. Penjelasan tentang taktik bertahan sebagai berikut. Yang pertama, taktik perorangan. Taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seseorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, taktik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. B. Grup taktik. Grup taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan dua orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. 3. Kolektif. Taktik kolektif. Taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalankan kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Terakhir, formasi. Dalam menerapkan pola penyerangan dan pola pertahanan, maka harus sesuai dengan formasi yang dipilih. Beberapa contoh formasi yang biasa dilakukan dalam pemain sepak bola sebagai berikut. A. Formasi 4-4-2. 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. B. 4-4-1-1. 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, 1 pemain depan, dan 1 pemain depannya lagi. Yang ketiga, yang C, formasi 4-2-4. 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain depan. D, formasi 4-3-2-1. 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 2 pemain tengah serang, dan 1 pemain depan. E, formasi 4-3-2-1. 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, 1 pemain depan serang, dan 2 pemain depan. F, formasi 3-4-3. 3 pemain belakang, 4 pemain tengah,
3 pemain depan. G. Formasi 3-5-2, 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, 2 pemain depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.